Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan video kami yang berjudul Sebelumnya, teman-teman udah pada tahu belum sih apresiasi sastra dan jenis-jenis sastra? Nah, jadi apresiasi sastra ialah apresiasi yang berasal dari bahasa Inggris appreciation yang berarti penghargaan, penilaian, dan pengertian. Bentuk itu berasal dari kata kerja to appreciate yang berarti menghargai, menilai, mengerti dalam bahasa Indonesia menjadi mengapresiasi. Dengan demikian, yang dimaksud dengan apresiasi sastra adalah penghargaan, penilaian, dan pengertian terhadap karya sastra, baik yang berbentuk puisi maupun prosa, atau suatu kegiatan menggeluti sastra dengan sungguh-sungguh hingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap cita sastra. Sedangkan menurut para ahli, karya sastra adalah proses komunikasi fakta semiotik terdiri atas tanda, struktur, dan nilai seni, sehingga untuk menganalisisnya memerlukan metode struktural dan semiotik. Strukturalis pada dasarnya merupakan cara berpikir tentang sesuatu yang berhubungan dengan tanggapan dan deskripsi struktur-struktur. Jenis sastra terbagi menjadi dua. Yang pertama, sastra imajinatif. Sastra imajinatif adalah karya sastra yang lebih menonjol sifat khayali, menggunakan bahasa konotatif dan memenuhi cara-cara estetik seni. Sastra mempunyai dua hubungan erat dengan imajinasi dan batin dari seseorang pengarang itu sendiri. Sastra imajinatif berusaha menjelaskan, membuka pandangan baru, dan memberikan makna dari realitas sosial agar manusia memahami dan bersikap semestinya terhadap realitas kehidupan yang terjadi. Menurut para ahli menjelaskan bahwa sastra dibangun menurut daya imajinasi atau daya tangkap batin yang secara institutif memperoleh tanggapan atau visi yang benar dari pengalaman dan kenyataan konkret. Yang kedua, sastra non-imajinatif merupakan karya sastra yang menonjolkan unsur kefaktualannya daripada hayalan. Seperti halnya pendapat para ahli bahwa sastra non-imajinatif merupakan sastra yang lebih menonjolkan unsur kefaktualannya daripada daya hayalnya dengan ditopang menggunakan bahasa yang cenderung denotatif. Sastra imajinatif terbagi dari tiga, yaitu puisi, prosa, dan drama. Nah, puisi berasal dari bahasa Yunani, poema artinya membuat, atau poesis artinya pembuatan. Puisi merupakan pengungkapan gagasan dan perasaan dalam bentuk rangkaian bait dengan menggunakan bahasa yang singkat dan padat serta indah. Apresiasi puisi dapat dilakukan dengan 4 aspek keterampilan berbahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Seperti bentuk karya sastra yang lain, puisi mempunyai ciri-ciri khusus. Pada umumnya, penyair mengungkapkan gagasan dalam kalimat yang relatif pendek-pendek, serta padat dan tidak jarang menggunakan kata-kata atau kalimat yang bersifat konotatif. Selanjutnya ada prosa. Apa sih prosa itu? Jadi, prosa adalah karya sastra yang berbentuk cerita bebas atau tidak terikat oleh rima, bunyi yang berulang di dalam atau di akhir lirik. Prosa juga tidak terikat oleh kemerduan bunyi. Prosa juga merupakan pemaparan pemikiran dan perasaan melalui bentuk paragraf demi paragraf. Yang selanjutnya ada drama. Pasti teman-teman udah sering denger dong yang namanya drama. Jadi drama adalah pengemukaan, gagasan, dan juga perasaan melalui bentuk dialog antara berbagai tokoh. Selanjutnya yaitu manfaat apresiasi sastra. Apresiasi terhadap sastra memiliki 4 manfaat. Yang pertama yaitu manfaat estetik. Manfaat estetik adalah manfaat yang dirasakan oleh seorang pelaku apresiasi sastra atau apresiator karena hasil karya sastra yang diapresiasi memiliki keindahan. Selanjutnya adalah manfaat pendidikan. Manfaat apresiasi sastra yang dapat diperoleh berkaitan dengan pendidikan sangat dipengaruhi oleh tema sebuah karya sastra. Misalnya puisi. Puisi yang bertemakan ketuhanan akan memberikan pelajaran tentang penyembahan kepada Tuhan. Kemudian berikutnya adalah manfaat memperluas wawasan. Seorang apresiator puisi akan memperoleh wawasan yang luas terhadap berbagai hal. Yang terakhir adalah manfaat psikologis.
Manfaat psikologis diperoleh apresiator ketika ia mendapatkan pecahan dari masalah yang sedang dihadapinya atau meringankan beban seorang apresiator. Dari keempat manfaat tersebut dapat diperoleh sekaligus dalam satu kegiatan apresiasi atau hanya salah satunya dalam satu kali apresiasi. Selanjutnya yaitu metode apresiasi sastra. Apa saja sih metode apresiasi sastra itu? Pertama, apresiasi secara langsung, yaitu membaca atau menikmati cipta sastra berupa teks maupun performansi secara langsung. Kedua, apresiasi secara tidak langsung, yaitu dapat dilakukan dengan mempelajari teori sastra, membaca artikel yang berkaitan dengan kesastraan, memberi penilaian, dan mempelajari sejarah tentang sastra. Ketiga, apresiasi secara dokumentatif, yang termasuk dalam kegiatan ini yaitu upaya pengumpulan atau mengadakan koleksi tentang hasil-hasil karya sastrawan dan mengumpulkan artikel. Keempat, ataupun yang terakhir, apresiasi secara kreatif. Kegiatan ini adalah melakukan upaya penciptaan prosa itu sendiri atau menulis tentang prosa.